Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak kelas 10 IPS C dan kelas 10 IPS D. Sebelumnya Bu Lisa mohon maaf untuk kedua kalinya Bu Lisa tidak bisa hadir di pembelajaran secara online seperti biasanya melalui Zoom atau Google Meet dikarenakan ada kegiatan yang waktunya bersamaan gitu kan. Jadi untuk kali ini kita pakai video lagi sama seperti waktu PTM kemarin hari Senin. Nah, untuk hari ini kita akan membahas lanjutan materi yaitu sistem pertidasamaan dua variabel. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke. Pada minggu sebelumnya pada hari Senin saat PTM kalian belajar terakhir itu adalah pertidaksamaan dua variabel. Itu baru untuk satu pertidaksamaan. Nah, sekarang kita belajar mengenai sistem. Sama seperti sebelumnya sistem pertidaksamaan linier, itu berarti kan ada beberapa pertidaksamaan. Terus kita mencari daerah himpunannya sebelah mana, seperti itu. Nah, untuk kali ini kita sama. Kita akan membahas pertidaksamaan dua variabel, tetapi dalam satu sistem. Jadi ada beberapa pertidaksamaan yang nanti kita tentukan mana himpunan penyelesaiannya. Artinya, kalau sebelumnya itu pertidaksamaannya dalam bentuk kuadrat, berarti kalian harus tahu beberapa basic yang harus kalian kuasai dulu, atau prior knowledge yang harus kalian ketahui dulu. Yaitu, kalau misal nanti dalam bentuk linear, fungsi linear berarti kan nanti bentuknya garis. Kalau bentuk fungsi kuadrat bentuknya kurva parabola. Nah, untuk menggambar fungsi kuadrat ini, kalian ada step-stepnya kan, ada beberapa titik-titik yang harus kalian cari untuk membantu menentukan bentuk kurvanya nanti. Gitu. Yang pertama yaitu titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X itu apa? Cara menentukan titik potong terhadap sumbu X-nya adalah dengan menyamakan Y sama dengan 0. Kalau titik potong terhadap sumbu Y itu X-nya sama dengan 0. Sumbu simetri, kalau sumbu simetri apa? Masih ingat nggak rumusnya? Yaitu X sama dengan min B per 2A. Nah, kalau titik puncak, X-nya itu adalah sumbu simetri dan Y-nya adalah min D per 4A. Min 2A, min D per 4A. Nah, titik bantu di sini maksudnya kalian cari titik-titik lain yang mungkin tidak ada di A, B, C, D ini, tapi dia kira-kira dekat dengan sumbu simetri. Jadi untuk membantu membuat bentuk kurvanya itu lebih simetri gitu ya. Kalau nanti fungsi linear garis itu gampang, kalian tentukan aja dua titik itu udah membentuk garis seperti itu. Oke, sekarang setelah itu nanti kalian lanjut mengarsir himpunannya. Sekarang kita lanjut ke latihan soal. Contoh misal latihan uji kompetensi 2, halaman 143 nomor 2. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Di situ ada Y kurang dari, ada 3 ya berarti. Y kurang dari sama dengan X kuadrat min 5X min 6. Terus pertidaksamaan yang kedua itu X lebih dari atau sama dengan 0. Dan yang terakhir yaitu ini linear, pertidaksamaan linear X plus 2Y kurang dari sama dengan 4. Oke, kalau yang bentuk kuadrat ini kalian baru belajar hari Senin lalu ya. Jadi gimana? Jadi kita cari dulu batasannya, batasan kurvanya, itu dengan cara mencari bentuk kurvanya, menggambar kurvanya dulu. Nanti baru kita cari mana yang lebih dari, mana yang kurang dari, seperti itu ya. Oke, misal di sini yang kuadrat dulu ya. Kita cari batasannya. Batasannya berarti kurvanya. Kalau kurvanya artinya tandanya sama dengan ya. Kita cari dulu kurvanya. Y sama dengan X kuadrat min 5X min 6. Pertama cari apa? Titik potong terhadap sumbu X. Potong sumbu X itu Y-nya sama dengan 0. Berarti ini 0 sama dengan semua yang diluaskan itu disama dengan 0. Atau bisa ditulis juga gini, X kuadrat min 5X min 6 sama dengan 0. Terus kita cari faktornya. Ada nggak faktornya?
X kuadrat itu X kali X, 6 itu 3 kali 2, bisa 6 kali 1 juga. Jadi di antara 3 sama 2, atau 6 sama 1, mana nih yang kira-kira selisih atau jumlahnya 5? Dua-duanya bisa. Nah, sekarang kita berarti bergantung pada tandanya ya. Tandanya apa? Coba kalau misalnya 3 sama 2. 3 sama 2, biar jadi min 5 kan tandanya min-min. Sementara min 3 kali min 2 itu positif 6, bukan min 6. Artinya bukan 3 sama 6, bukan 3 sama 2. Berarti 6 sama 1. Oke, di sini boleh hapus, kita ganti 6 sama 1. Ya, 6, 1. Tandanya biar jadi min 5, yaitu min 6 plus 1. Coba dicek, min 6 kali 1 sama dengan min 6. Berarti ini faktornya. Pembuat nolnya apa? X sama dengan 6, X sama dengan min 1. Jadi nanti titik potong terhadap sumbu X-nya, kan Y-nya 0. Berarti apa? 6,0 sama min 1,0. Lanjut, kita cari titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y. Itu X-nya sama dengan 0. Berarti ini semua yang ada X-nya disubstitusi atau diganti dengan 0. Jadinya Y sama dengan, masukin 0 kuadrat 0, min 5 kali 0, 0, 0 min 0, min 6. Berarti kan 0 min 6. 0 min 6 itu berapa? Min 6. Jadinya titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0, min 6. Oke, ada bisa kotakin ya titik-titiknya. Nanti berarti kita tinggal plot titiknya aja. Tuh. Nih. Lanjut, habis itu cari sumbu simetri. Sumbu simetri, yaitu X sama dengan min B per 2A. Coba dicek B-nya berapa, A-nya berapa. Tadi soalnya mana? B-nya min 5, A-nya 1. Masukin ya. B-nya min 5, berarti min 5 per 2 kali 1, 2. Min ketemu min plus, jadinya apa? 5 per 2. Artinya sumbu simetrinya adalah 5 per 2. Oke, di sini bisa batasin dulu. Kita lanjut cari titik puncaknya. Titik puncaknya itu ketika apa? Ketika X-nya sama dengan sumbu simetri kan ya. Jadi X-nya adalah 5 per 2. Nah, sekarang kita cari titik puncaknya. Titik puncaknya di mana? Cek Y sama dengan, masukin 5 per 2 kuadrat, yaitu 25 per 4, min 5 kali 5 per 2 jadinya min 25 per 2, min 6. Ini bisa bikin semuanya per 6 ya. Per 6, per 4, maaf. Per 4. 4 tetap, jadi di sini tetap 25, 2 kali 2 berarti jadi min 50. Ini kan 6 itu 6 per 1, jadinya min 24. Ini sama dengan min 25 min 24, yaitu min 49 per 4. Oke, titik bantunya nanti aja ya kalau kita udah ketahuan kurvanya. Kalau kita udah tahu nih, udah kelihatan bentuk kurvanya seperti apa. Nah, sekarang kalau X lebih dari 0, berarti kan nilai-nilai X-nya itu yang positif, artinya yang sebelah kanannya sumbu Y. Nah, kalau ini kan bentuk linier. Caranya gampang, yaitu kita cari ketika X-nya 0 sama Y-nya 0 ya. Jadinya gimana? Langsung di sini aja ya. X, Y. Ketika X-nya 0, Y-nya berapa? Untuk yang ini X plus 2Y sama dengan 4. Ketika X-nya 0, Y-nya 2. Ketika Y-nya yang 0, X-nya 4. Nanti kita plot poin 0,2 sama 4,0. Terus kita tarik garis. Oke, kita udah dapat. Sekarang bikin kurvanya.
Sebentar, tulis saja. Oke, berarti ini lebih ke bawah ya. Ini, sebentar. Oke. Sebentar, karena ini. Oke, di sini ada 6,0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ada min 1,0. Min 1,0 di sini 5 per 2, 0,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 6. Terus ada 5 per 2. X-nya 5 per 2 itu di sini nih, 2,5. Berarti di sini nih 5 per 2. Lanjut, nah kita gambar dulu. Puncaknya min 9 per 4 itu min 12 seperempat ya. 8, 9, 10, 11, 12. 12 per 4 kira-kira di sini. Min 49 per 4. Jadi puncaknya itu di sini nanti. Terus dia melalui 0,6, melalui ini, sama ini ya. Nah, berarti cermin dari ini ya di mana? Ketika di 5 nih, yaitu sama-sama di min 6. Oke, kita bentuk kurvanya. Ini. Ini. Nih, lalu untuk garisnya X plus 2Y sama dengan 4 di 0,2 sama 4,0 sini ya. Kita tarik garisnya. Nah, setelah itu kita cari himpunan daerah himpunannya. Sekarang kita cek 0,0, kalau kita lihat berdasarkan kurva dulu ya, yang bentuk kuadrat ini, 0,0, kita masukin coba ketika Y-nya 0 sama X-nya 0, berarti 0, 0 kuadrat min 5 kali 0, 0, 0 min 6, min 6. Nah, 0 itu lebih besar atau kurang dari min 6? Lebih besar kan? Artinya, daerah yang ada 0,0-nya ini, itu apa? Lebih besar daripada kurvanya. Sementara yang diminta yang lebih kecil, berarti yang tidak dilalui oleh 0,0, berarti yang sebelah sini. Nih. Ini daerah untuk yang fungsi kuadrat ya. Selanjutnya, X-nya lebih dari 0, berarti yang positif, yaitu yang sebelah kanannya sumbu Y, berarti di sebelah sana. Tuh, ya, sama. Habis itu, ini, dari garis ini yang diminta kurang dari sama dan 4. Nah, kita cek 0,0. 0,0, coba masukin. 0 itu kurang dari 4, berarti bawahnya ya yang diarsir. Nih, bawahnya garis.
Sekarang kita coba cek mana irisan semuanya. Irisan semua pertidaksamaan ini. Ini kurang panjang nih, bisa panjangin. Nih, bisa panjangin. Irisan semuanya di mana? Di daerah ini nih. Coba panjangin. Yaitu daerah yang bisa ganti warna merah. Yaitu yang ini. Yuk diterusin di sana ya. Nah, ini yang ini. Yang terus ini. Begitu juga sama yang ini nih, sampai sini aja. Nah, jangan kelewatan dari sumbunya yang sebelah kiri, karena kan X-nya yang positif. Nah, ini daerahnya, terus ke sana. Semakin ke kanan, gitu ya. Nah, kalau kalian masih ragu dengan hasil ini, kalian bisa cek dengan menggunakan aplikasi, misal di GeoGebra. Contoh ya, atau nggak bisa online langsung, kalian di Google, langsung bisa buka di Google, GeoGebra. Oke, di sini bisa langsung lewat webnya ya, Geometry. Nah, kita tinggal masukkan ke sebentar. Oh, oke. Dah, masukkan ke bagian algebra. Tadi apa aja pertidaksamaannya? Y lebih besar, Y kurang dari sama dengan, Y kurang dari sama dengan X kuadrat min 5X min 6, X kuadrat min, min 5X min 6. Nah, kalau irisan, itu kalian pakai tanda irisan. Nah, di sini ada kalkulator yang sini, tanda irisan itu ini nih, kayak V ke bawah. Oke, habis itu X-nya lebih besar sama dengan 0, 0, irisan garis mana? Tadi X plus 2Y kurang dari sama dengan 4. Irisan lagi, X plus 2Y kurang dari sama dengan 4. Nah, ini dia. Sebentar. Oke, kita cek. Betul kan ya ini kerjasamanya? Nah, kita cek daerahnya yang mana yang diarsir. Lihat yang warna biru. Nah, betul kan daerahnya sebelah sini? Seperti itu cara menggambarnya. Gitu ya. Oke, ini tadi untuk yang himpunan penyelesaian seperti ini. Lanjut ke contoh berikutnya. Sekarang ini ada bentuk kuadrat sama kuadrat. Berarti kita sama-sama menggambar kurva parabola sama parabola ya. Oke, untuk yang ini dulu kita cari satu-satu. Yang pertama, sebentar. Sama Y sama dengan min 2X kuadrat min 4X plus 6. Terus kita cari titik potong sumbu X-nya, yaitu Y sama dengan 0. Masukin ini min 2X kuadrat min 4X tambah 6 sama dengan 0. Lalu kita bagi min 2 ya. Kita bagi min 2 jadinya X kuadrat plus 4X min 3 sama dengan 0. Atau enggak bisa kita langsung aja faktorin, misalnya langsung aja difaktorin. Ini 0. Jadinya X sama min 2X.
Terus 6 itu kan bisa 3 kali 2, bisa 6 kali 1 ya. Sekarang kita coba masukin ke salah satu, mau 32 atau 61, yang kira-kira nanti hasilnya itu selisih, ketika dia udah dikaliin, selisih atau jumlahnya itu adalah 4. Kalau misal di sini 3, di sini 2, coba ya, 3 kali min 2 itu kan apa? Min 6, terus ini min 6x. Terus 2 kali X, ini 2X ya. Terus biar jadi min 4 tandanya apa? Udah ini, plus, plus. Ya enggak? Kenapa di sini plus? Karena ini kan udah ada min ya, udah ada min 2X, berarti kan plus 3 kali min 2X itu min 6X, X kali 2 itu 2X. Nah ini di total min 6 tambah 2 itu kan min 4. Terus 3 kali 2 itu 6, berarti ini faktornya. Gitu ya. Terus kita cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya adalah X sama dengan min 3 atau X sama dengan berapa ini berarti? Min 2 kan, oke, bisa tulis min 2X sama dengan min 2. Berarti X-nya sama dengan 1 gitu ya. Jadi titik potong terhadap sumbu X-nya adalah min 3,0 sama 1,0. Lanjut, titik potong terhadap potong sumbu Y. Berarti X-nya sama dengan 0 ya. X sama dengan 0. X-nya masukin ketika 0. Min 2 kali 0 kuadrat 0. Min 4 kali 0, 0. Berarti Y-nya sama dengan 6. Langsung aja. Titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,6. Lalu sumbu simetri. Sumbu simetri. Sumbu simetrinya itu X sama dengan min B per 2A. Kita cari min B-nya berapa, A-nya berapa. B-nya min 4, A-nya min 2, masukin. Min dari min 4 per 2 kali min 2. Min ketemu min plus 4 per min 4, itu min 1. Nah, X-nya min 1. Terus, titik puncak, titik puncaknya langsung aja di sini ya. Ketika X-nya min 1, masukin. Min 1 kuadrat 1, min 2 kali 1, min 2, min 4 kali min 1 plus 4, min 2 plus 4 itu 2, 2 tambah 6, 8, berarti Y-nya 8. Jadi titik puncaknya, titik puncak itu ketika di min 1,8. Oke, sekarang bentuk kuadrat yang kedua. Bentuk kuadrat yang kedua yaitu Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Cari sama seperti yang sebelah kiri, titik potong sumbu X ketika Y-nya sama dengan 0. Masukin X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Terus difaktorin. Ini X, X5, 1. Biar jadi min 4, min 5 plus 1. Pembuat nolnya jadi 5 sama min 1. Artinya titik potong terhadap sumbu X-nya apa? 5,0 sama min 1,0. Lanjut, berikutnya titik potong terhadap sumbu Y, yaitu X-nya sama dengan 0. Berarti kita masukin X-nya 0. 0 kuadrat min 4 kali 0, 0, min 5. Berarti Y-nya min 5. Min 5. Jadi titik potong terhadap sumbu Y-nya 0, min 5. Terus lanjut kita cari sumbu simetri. Sumbu simetri. Sumbu simetrinya X sama dengan min B per 2A. B-nya min 4, A-nya 1. X sama dengan min B per 2A. B-nya tadi min 4, A-nya 1. 2 kali 1. Jadi 2. X sama dengan 2 ya sumbu simetrinya.
Lanjut, titik puncak itu ketika X-nya sama dengan sumbu simetri. Jadi, kita masukin substitusi ketika X-nya 2. Kita cari nilainya. 2 kuadrat 4. Min 4 kali 2, min 8. 4 min 8, itu min 4, min 4, min 5, min 9. Berarti Y-nya 9. Jadi, titik puncaknya 2,9. Gitu ya. Oke. Habis itu, kita gambar kurvanya. Jadi di sini kita lanjut ini X, Y. X-nya untuk yang sebelah kiri dulu ya, yang min 2x kuadrat, min 4x plus 6 dulu, itu ada di min 3,0, 1, 2, 3. Di sini satunya lagi di 1,0. Setelah itu, dipotong terhadap sumbunya 0,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian titik puncaknya min 1,8, 128, min 1,8 di sini berarti ya. Oke, bisa kita langsung sketsa, berarti nanti ketika min 2 dia sama di min 6. Oke. Terusnya ke lewat sini. Nah, ini. Terus untuk yang kayak beda warna ya, yang x kuadrat min 4x min 5, itu titik potongnya dia 2, 3, 4, 5. 5 di sini 5,0 sama min 1,0. Setelah itu, sumbu simetrinya ada di 2. Titik puncaknya 2, sebentar, saya cek dulu. 2 kuadrat 4 min. Oh, ini harusnya min 9. Min 9 tadi. Nah, min 9 itu 2,9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, satu lagi. Nah, di sini ya, min 9. Jadi di sini 2,9. Oke, langsung aja kita bentuk. Ini, 0,5. Min 5 di sini. Terus ini, sebentar. Min 5. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Terus kita teruskan biar ketahuan di mana nih nanti daerahnya. Oh, sebentar, ini harusnya ke warna merah. Ini bisa dilanjutkan terus ke sini ya. Nah, sekarang kita cek untuk yang kurva yang merah dulu, berarti yang kiri. Lihat titik 0,0 sama kurva yang merah. Masukin ketika 0. 0, ini 0, 0, 6. 0 itu kurang dari sama dengan min 6. Ya, berarti daerah yang ada 0,0-nya betul tuh. Daerah kurang dari berarti yang ini, yang diarsir. Ini misalkan warna biru. Jadi yang ini ya. Selanjutnya, kurva yang ini, x kuadrat min 4x min 5. Coba kita cek 0,0.
0 di sini 0, 0, min 5. 0 itu lebih besar dari min 5. Berarti yang ada 0,0-nya betul lebih dari. Berarti sebelah sini artinya ketahuan daerahnya yang ini. Nah, tuh. Nah, untuk memastikan titik potongnya ini di mana, terus ini tuh di mana, kalian carinya titik potong itu pakai Y sama dengan Y ya. Kalau misalnya nanti ditanyakan titik potongnya di mana. Tuh, kalau misalnya kalian cek di GeoGebra, contoh misalnya ya, bisa cek untuk ini di GeoGebra, di Y kurang dari sama dengan min 2. Y kurang dari sama dengan min 2x kuadrat min 4x plus 6 min 4x plus 6 irisan dengan Y kurang lebih dari sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Sebentar, irisan dengan Y lebih dari sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Nah, kalau kita cek daerahnya di sini. Tuh. Sama kan seperti kalau kita cari manual. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke berikutnya. Untuk bentuk seperti ini, itu bisa kita ubah. Masih ingat di materi video sebelumnya, untuk bentuk x kuadrat, ntar bisa lihatnya jangan merah. Untuk bentuk x kuadrat ditambah y kuadrat min 25 kurang dari sama dengan 0, itu bisa diubah jadi x kuadrat ditambah y kuadrat kurang dari sama dengan 25. Masih ingat ini bentuk apa? Bentuk lingkaran ketika R-nya berapa, jari-jarinya berapa? Tambah y kuadrat, 25 itu berapa kuadrat? 5 kuadrat. Jadi ini adalah lingkaran ketika jari-jarinya 5. Terus sekarang kita cek yang ini, yang bentuk linear. Ya kan, x plus 4y lebih besar sama dengan 0. Kalau mau lihat batasannya, kita sama dengankan dulu. Jadi x tambah 4y sama dengan 0, atau enggak kita bisa langsung sih, sebenarnya langsung aja. Misalkan kalian ambil aja titiknya mana sama mana. X, Y. Ketika X-nya 0, Y-nya 0 ya. Nah, sekarang jangan nyari ketika Y-nya 0, karena udah ada nih 0,0. Jadi kita cari satu lagi, yaitu ketika X-nya 4. Jadinya apa? Y-nya min 1. Gitu ya. Oke, sekarang kita tinggal gambar. Ini. Ini X, ini Y. 1, 2, 3, 4. Kurang ini ya. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ini kejauhannya ini. Oke, misalkan lingkarannya seperti ini. Anggap aja ini lingkaran ya. Ini kejauhan. Aduh, sebentar. Ini
Lalu untuk garis ini dia di 0,0 sama 4,-1. Sini ya. Oke, bisa tarik garis biar jadi ya. Nah, misalnya gini. Oke, sekarang kita cek. Sebentar, ini garisnya. Ya. Oke, sekarang kita cek daerah himpunan penyelesaiannya di mana. Masukin ke sini ya, misalnya nih titik 1,1 kan ada di dalam lingkaran. Kita lihat yang lingkaran dulu. 1 kuadrat 1, y-nya 1 juga 1 kuadrat 1. 2 ya, 2 sama 25 itu kan lebih kecil ya. Artinya yang ada titik 1,1 ini itu daerah himpunannya karena sesuai dengan ukuran dari. Berarti kan yang di dalam lingkaran semua ini nih yang diarsir. Nah, sekarang kita tinggal ngecek yang garis yang melalui lingkaran. X plus 4-nya lebih besar sama dengan 0. Berarti yang mana? Coba kita cek 1 sama 1 tadi, kayak tadi. 1 tambah 4 kali 1, 4. Yang ini bisa hapus. 1 tambah 4, 5. 5 itu lebih dari 0, ya kan? 1 tambah 4, 5 lebih dari 0. Artinya nilai yang ini betul merupakan himpunan berdasar sama linear ini. Jadi daerah yang atas. Jadi irisan antara daerah lingkaran yang tadi kita cari di dalam lingkaran sama atasnya garis. Berarti yang ini nih daerahnya. Nah, kelewatan garisnya nih. Jadi kalau misalnya kita gambarkan di GeoGebra misalnya nih, contoh bisa gambarkan di GeoGebra. Tadi apa? X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari sama dengan 25. Terus diiris sama X plus 4-nya lebih besar sama dengan 0. Irisan X plus 4-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, daerahnya hanya setengah lingkaran ini. Itu. Kalau kalian cek. Nah, ini nih. Oke, paham ya? Oke, bisa lanjut lagi. Nanti kalian kalau misalnya menggambar sesuatu, kalau misalnya masih ragu nih dia betul atau enggak, coba dicek di GeoGebra atau bisa aplikasi drawing lainnya. Graphing kalkulator lainnya ada. Bisa Desmos, bisa GeoGebra atau apapun.